Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama saya Ramadhani Chandra Utama. Kali ini saya berada di salah satu kota di Provinsi Jawa Barat. Luar biasa, saya kembali ke alam. Kota ini kota yang sangat sejuk. Luar biasa daerahnya, ada suara burung, ada perairan, ada rumah-rumah tradisional. Sangat menyejukkan jiwa saya. Sebagai sales ya. Nah, temanya kali ini kita membahas tentang super sales. Oke, cekidot ya. Sales adalah ujung tombak sebuah perusahaan dan merupakan profesi paling mulia. Profesi ini bukan profesi yang mudah untuk dijalankan. Karena ada tekanan yang besar dan sangat besar dan berat. Menurut Amiruddin Insani dalam tulisannya sampai sekarang profesi sales sering mendapatkan stigma negatif. Semua sales dianggap cuma memodalkan mulut licin sampai pakaian yang seksi. Bikin konsumen sulit menolak dan tidak membeli produk yang ditawarkan. Padahal dunia persalesan tidak sesederhana itu kawan. Luar biasa sulitnya. Sales is art. Menjadi sales itu nggak gampang. Perlu punya mental baja dan tahan banting. Tak jarang calon konsumen menolaknya mentah-mentah. Aldi ujung-ujungnya baper ya. Ditambah mencaci produk yang dijual. Untuk itu saya akan memberikan sedikit pengalaman dan tips yang besar untuk kamu semua untuk menjadi seorang super sales sejati. Pertama, pelajari cara mendengarkan. Super sales yang sukses merupakan seorang komunikator yang baik dan yang pandai mendengarkan. Super sales harus bisa membangun listening muscle dan mendengarkan kebutuhan, kekhawatiran, serta keinginan calon customer. Super sales akan menghilangkan semua kekhawatiran calon customer dan mencapai tujuan yang besar. Menjual itu bukan hanya tentang kemampuan berbicara, teman, tapi kepekaan dalam mendengarkan dan memahami sebuah kebutuhan. Kedua, mempunyai wawasan dan relasi yang luas untuk mempermudah penjualan produk. Makanya seorang sales diharuskan memiliki wawasan dan relasi dengan banyak orang. Seorang super sales harus rajin membaca. Dengan membaca, super sales bisa memulai awalan pembicaraan dengan calon customer dengan hal-hal yang disukai calon customer. Pastikan awal perkenalan dimulai dari sesuatu yang disenangi ya oleh seorang customer. Salah satu contohnya jika customernya seorang pecinta sepak bola, maka super sales harus paham tentang sepak bola, skor, pertandingan lain-lainnya, dan gosip-gosip transfer pemain yang akan pindah klub. Seperti Ronaldo pindah ke Al-Nassr. Jika calon customer suka teknologi, maka super sales harus up to date soal teknologi. Jangan sampai gaptek. Mulai percakapan dari apa yang disukai oleh calon customer. Yang ketiga, multitasking. Super sales harus mahir dalam banyak hal, alias multitasking. Mampu memproses pekerjaan yang berbeda tanpa terlupa yang sudah diprioritaskan atau salah satu aspek penjualan yang tak boleh diabaikan. 4. Hubungi leads atau prospek calon customer. Seorang super sales harus mempunyai database calon customer. Hubungi calon pelanggan minimal sehari 50 customer. Hal serupa dilakukan oleh Steve Jobs ketika awal merintis Apple di garasi rumahnya. Steve Jobs menghubungi hampir 100 calon customer setiap hari melalui buku Yellow Page miliknya. Ingat ya, di filmnya juga ditampilkan tuh. Nah ini nih, penampilan menarik. First impression. Kesan pertama kali yang dilihat oleh calon customer adalah penampilan. Ini bagian sangat penting bagi seorang super sales. Hampir kebanyakan orang akan melihat penampilannya. Jika tampilan lawan yang temui mewah, elegan, maka kesan yang ada di pikiran seorang calon customer adalah orang yang tepat untuk berbicara tentang bisnis. Seorang super sales dituntut memiliki sense untuk menjaga penampilannya. Pakaiannya harus rapi, bersih, wangi. Jangan pernah menggunakan pakaian tidak sopan saat bertemu dengan calon customer. Ingat ya, harus ganteng dan cantik, rapi dan wangi. Yang keenam, know your customer and know your enemy. Know your customer, istilah ini banyak digunakan di sektor finansial untuk mengetahui dan memverifikasi calon customer. Gaji, sedalam mungkin kebutuhan calon customer. Agar nantinya Anda bisa langsung memberikan solusi dari kebutuhan dan dapat menawarkan paket yang tepat dan segera closing. Super sales harus bisa closing dalam 2-3 kali pertemuan. Jangan lama-lama. Jangan lupa pelajari kompetitor untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu calon customer Anda membandingkan dengan kompetitor lain, maka Anda tidak kelabakan dalam menjawab. Harus tahu tuh paket-paket kompetitor. Yang kamu sales, seorang introvert, extrovert, jadilah seorang ambivert. Mungkin Anda seorang introvert. Atau mungkin Anda pernah dengar ya, kebanyakan sales seorang extrovert. Jadilah seorang ambivert. Apa sih itu ambivert? Ambivert adalah seorang yang memiliki kualitas introvert
dan ekstrovert dan memantul di antara keduanya tanpa berkomitmen pada suatu dan lain-lainnya. Misalnya seorang ambivert menikmati berada di sekitar orang lain, tapi mereka juga menikmati waktu mereka sendiri. Yang berikutnya, super sales nggak boleh baper alias baper. Andrea Govini dalam tulisannya, seorang sales pemula yang baru melakukan sekali 2 kali penawaran dan ditolak akan gampang baper alias baper. Dunia seolah runtuh. Ia merasa ini adalah akhir dari segalanya. Semua produk Bu Winda bersahabat dengannya dan ingin menolaknya jauh-jauh. No. Mereka yang mentalnya perlu kuat, nggak pernah akan tahan menjadi seorang sales. Yang baper-bapernya coba direview. Apakah kita menawarkan pada orang yang kurang tepat? Atau pada waktu yang kurang tepat? Tempat yang kurang tepat? Atau skema harga yang kurang tepat? Kita nggak kenal tuh sosok yang dekat sama mereka. Atau memang barang kita jangan-jangan tidak tepat sesuai dengan yang mereka ekspektasi. Jadi kita harus pahami tentang apa yang kita tawarkan. So, stop jadi sales yang baperan, yang pundungan, yang ambekan hanya karena penawaran ditolak. Penolakan bukanlah semua kegagalan. Penolak bukan akhir dari segalanya. Namun penolakan adalah sebuah sinyal bahwa masih ada yang perlu kita perbaiki dan benahi. Cara-cara kita perlu melakukan penawaran. Dan hanya mereka memiliki sikap mental yang kuat, kokoh, dan enggak baperanlah yang bisa terus tumbuh menjadi seorang super sales sejati. Super sales sejati. Penolakan, kegagalan, bahkan cacian adalah hal-hal yang akrab dialami oleh super sales. So, seorang super sales yang handal tidak akan mudah menyerah begitu saja terhadap segala rintangan yang menghadangnya. Anda harus bangkit dan terus bangkit hingga apa yang menjadi tujuan Anda tercapai. Sikap pantang menyerah ini bukan hanya bermanfaat untuk pekerjaan Anda sebagai sales saat ini, tetapi juga untuk kehidupan Anda di hari-hari berikutnya. Ingat, Anda akan jadi seorang super sales. Bekerja di bidang sales memang memiliki tantangan tersendiri, tapi percayalah, kalau Anda sukses menjadi seorang super sales, Anda juga akan sukses menjadi seorang pengusaha yang sukses nantinya. Well, untuk menjadi seorang super sales, harus memiliki mental baja, kuping tebal. Jangan biarkan keadaan menguasai Anda, tapi Anda yang harus menguasai keadaan. Ingat, sales sejati itu tidak geeran dan baperan. Stop patah semangat dan terus asah kemampuan menjual kita. Penolakan bukanlah akhir dari segalanya, Gan. Keep moving forward, buddy. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like and share. Nantikan video selanjutnya bersama saya, Rama Doni Chandra Utama. Salam sukses, teman-teman. Salam hormat. Sampai jumpa.